Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathiran, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai neokalam dan metodologi baru. Nah, apa sih yang dimaksud dengan neokalam? Jadi neokalam adalah dapat diartikan yakni ajaran teologis Islam pada zaman kontemporer, berbeda dengan kalam klasik yang muncul pada awal-awal ajaran ilmu kalam ini. Nah, penting bagi kita untuk memahami metodologi pemikiran kalam kontemporer sebagai wujud dari peradaban kontemporer itu sendiri. Kemajuan sains, teknologi itu mendorong umat Islam meninjau kembali disiplin ilmu kalam. Metodologi pemikiran kalam kontemporer yang muncul harus tetap berpegang pada dasar, pada prinsip dasar, yang mana itu yakni Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, masalah yang sulit untuk dipecahkan adalah yang berkaitan dengan metodologi. Aspek metodologi ilmu kalam itu sulit untuk dikembangkan, tidak sama seperti dengan ilmu-ilmu yang lain, karena diharapkan memberikan bekal kepada masyarakat untuk menjalani kehidupan modern. Di era globalisasi agama dan budaya, umat Islam secara alami akan berinteraksi dengan agama dan budaya yang lain, dan seringkali mengalami kesulitan keagamaan serta belum siap untuk menghadapinya. Nah, tantangan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, di mana mereka sering terpinggirkan secara budaya dan politik, meskipun secara statistik mereka itu mayoritas. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah peran ilmu kalam klasik dalam menangani konflik etnik, ras, suku, dan juga budaya. Kita mengambil kesimpulan bahwa teologi klasik itu tidak menawarkan kerangka kerja yang memadai untuk interaksi antar agama dalam konteks sosial budaya kontemporer. Nah, ilmu kalam klasik yang berfokus hanya kepada ketuhanan saja dianggap telah menyimpang dari misi awalnya yang liberatif dan emansipatif. Berbeda dengan semangat tauhid pada masa Rasulullah, pada masa Nabi Muhammad SAW yang sangat progresif dan revolusioner. Nah, teologi di Indonesia masih langka dan cenderung berorientasi pada aliran Asy'ariyah, yang sering dianggap satu-satunya aliran yang sah, satu-satunya aliran di dalam teologi Islam yang sah. Sementara aliran yang lain seperti Mu'tazilah itu dikesampingkan. Jadi dalam menghadapi era globalisasi dan informasi, umat Islam Indonesia membutuhkan keyakinan teologis yang kuat sebagai pegangan hidup. Nah, ajaran Qadariyah yang menekankan kebebasan berkehendak dan juga tanggung jawab manusia ini dapat memacu semangat dinamis dan partisipasi dalam membangun kemajuan bangsa, pembangunan bangsa. Jadi ajaran ini meskipun sering dikaitkan dengan Mu'tazilah. Nah, ini ditemukan dalam pandangan Al-Juwaini yakni tokoh dari aliran Asy'ariyah itu. Nah, jadi kita melihat bahwa metodologi pemikiran kalam klasik sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik yang berpotensi menyebabkan perpecahan yang lebih lanjut di antara berbagai sekte jika pandangan tersebut terus dipertahankan. Dengan demikian, diperlukan alat bantu metodologi untuk mengidentifikasi wilayah filosofis, sosiologis, politis, dan wilayah di mana pendekatan eksklusif dan inklusif berlaku, atau area tumpang tindih di antaranya. Oleh karena itu,
metodologi pemikiran kalam kontemporer harus mampu memahami perkembangan manusia modern yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jika metodologi klasik berinteraksi dengan epistemologi Yunani, maka metodologi kontemporer harus bersentuhan dengan filsafat barat kontemporer yang dibentuk oleh yang namanya kemajuan teknologi. Jadi mungkin itu yang singkat yang saya sampaikan mengenai neo-kalam dan metodologi baru. Cukup sekian, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.